Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Ruamaya Mazensa dari kelas 2 I19. Sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga legal aspek TK. Materi tersebut ialah subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada subjek hukum perseorangan, ada juga badan hukum. Perseorangan ini, manusia sebagai objek hukum sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia, sepanjang ada kepentingan hukum yang melekat padanya. Namun tidak semua orang memiliki kecakapan hukum yang sama. Anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampunan, atau orang dengan gangguan jiwa tetap merupakan subjek hukum, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sehingga harus diwakili oleh wali atau kuasa hukum. Sebagai contoh, ada seorang istri kerajaan yang mengandung anak dari seorang raja. Anak itu adalah subjek hukum karena dia pewaris dari kerajaan si ayahnya. Jika subjek hukum belum dewasa atau di atas 17 tahun, maka dia tidak bisa mengikat perjanjian. Ini juga disebut wan prestasi, di mana subjek hukum tidak memenuhi kewajibannya. Dan untuk badan hukum adalah kumpulan orang yang atau kekayaan yang diberi status hukum, sehingga dapat bertindak layaknya manusia dalam hukum. Contoh, badan hukum antara lain PT, perseroan terbatas, CV, koperasi, yayasan, organisasi, dan negara. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pendiri atau pengurusnya, sehingga bertanggung jawab atas perbuatan hukum atas nama badan tersebut. Kecakapan bertindak dalam hukum. Di sini, kecakapan bertindak adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Seseorang dianggap cakap hukum apabila sudah dewasa, di atas 17 tahun. Tidak berada di bawah pengampuan, sehat akal dan juga pikiran. Jika seorang belum cakap hukum, maka tindakan hukumnya dapat dibatalkan atau harus diwakili pihak lain. Sini objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran hubungan hukum, baik berupa benda maupun bukan benda, yang memiliki nilai guna dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada benda berwujud. Benda berwujud ini benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik. Sebagai contoh, ada rumah, tanah, kendaraan, dan barang elektronik lah. Yang kedua, ada benda tidak berwujud. Benda yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi memiliki nilai hukum dan ekonomi. Sebagai contoh, hak cipta, hak paten, merek, hak dagang, saham, logo. Dan yang ketiga, ada jasa. Segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Contoh, jasa pengacara, jasa dokter, jasa transportasi. Nah, selanjutnya, hubungan antara subjek dan objek hukum ini terjadi ketika subjek hukum berhubungan dengan subjek lain terhadap suatu objek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka timbul wan prestasi yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli rumah, contohnya penjual dan pembeli adalah subjek hukum. Rumah dan uang ialah objek hukumnya. Perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.